Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharani Sofena dengan NIM C1C020132 dari kelas R10 pada mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Demi Kaputra. Materi mengenai akad musyarakah. Adapun pengertian dari akad musyarakah, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Nah, adapun jenis dari musyarakah, yang pertama itu ada syirkah amlak. Syirkah amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Lalu yang kedua itu ada syirkah jabari. Syirkah jabari ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Nah, hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Lalu yang ketiga itu ada syirkah ikhtiari. Syirkah ikhtiari terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Lalu yang keempat itu ada syirkah uqud, sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Mengenai syirkah al-uqud, ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis. Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis syirkah menjadi 3 macam, yaitu syirkah al-amwal, syirkah al-amal, syirkah al-wujuh, dan masing-masing bersifat syirkah al-fuqahadah dan inen. Lalu yang ketiga itu ada dasar hukum akad musyarakah. Nah, musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma Quran Surah An-Nisa ayat 12. Lalu yang kedua itu ada dari Quran Surah An-Nisa ayat 12, Quran Syad ayat 24. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Nah, yang ketiga itu ada Quran Surah Syad ayat 24. Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surah Syad ayat 24. Nah, yang keempat itu ada surah An-Nisa ayat 12. Pengertian syaruka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Dan yang terakhir dalam surah Syad 38 ayat 24, lafal al-kulata diartikan syaruka, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Nah, yang keempat itu ada nisbah musyarakah. Itu ada keuntungannya. Keuntungannya itu yang pertama, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Nah, yang kedua itu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditentukan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. Lalu yang B yaitu kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Yang kelima itu ada perlakuan akuntansi, yaitu PSAK 106. Perlakuan akuntansi PSAK 106, perlakuan akuntansi ini adalah untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak-pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya lembaga keuangan. Nah, mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. Nah, pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 106 itu meliputi 3 hal. Yang pertama, karakteristik pembiayaan musyarakah, yang B, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah, dan terakhir, penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Lalu ada pun ilustrasi musyarakah. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Itu PSAK nomor 106. Contohnya, antara mitra A dan mitra P yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah masing-masing itu adalah 20 juta rupiah. Nah, maka sampai akhir masa akad syirkah, modal mereka masing-masing tetap di 20 juta rupiah.
Lalu ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Nah, musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha masyarakat tersebut. Nah, contohnya itu ada mitra P melakukan akad musyarakah, mitra P menanamkan 100 juta dan mitra A menanamkan 200 juta. Seiring menjalankan kerjasama akad musyawarah tersebut, modal mitra P sebesar 100 juta rupiah akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.